Assalamualaikum, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Rian. Masih dengan alat musik gitar, terutama gitar klasik yang saya pegang sekarang. Tapi saya tidak lagi membahas tentang teknik gitar klasik. Gitar lebih ke gitar umum sebetulnya ya. Selain gitar klasik lah tekniknya. Ini bisa diterapkan gitar steel, folk, akustik atau gitar listrik juga bisa. Nah, pembahasan saya kali ini masih tentang improvisasi. Cuman hari ini saya lebih khusus spesifik akan membahas tentang apa ya namanya, teknik-teknik untuk mempercantik improvisasi. Kan sebetulnya basicnya kalau kita berimprovisasi itu kan ada beberapa elemen ya. Yang pertama tentu saja scale atau tangan nada ya. Misalkan saya ambil contoh lagi yang paling gampang adalah pentatonik, tangan nadanya. Nah, jadi ada unsur tangan nada, ada unsur teknik yang mempercantik. Seperti video saya sebelumnya kan ada vibra gitu ya. Seperti itu. Ada teknik-teknik slide juga gitu ya, ada bending, ada pitch bend juga. Nah, sekarang saya ingin spesifik ke teknik apa namanya slide atau apa ya istilahnya ya. Saya juga kadang-kadang suka ketukar-tukar. Tapi kira-kira seperti ini tekniknya. Nah, jadi di tangan nada pentatonik itu banyak apa ya, kalau bahasanya itu ya menggeser-geser not itu ya dengan glissando atau sliding seperti itu banyak sekali gitu. Terutama semakin berkembangnya aliran atau genre, terutama sekarang yang neo soul ya. Ada juga aliran-aliran yang fusion yang pengembangannya saya juga udah gak ngerti lagi. Macem-macem banget sekarang genre sub-genrenya itu udah makin gila, makin keren gitu ya. Makin banyak lagi sub genrenya lagi. Nah, itu saya perhatikan makin banyak gitu yang menggunakan teknik-teknik ini gitu ya, terutama kalau misalkan dia menggunakan gitar elektrik, terus juga pakai sound yang clean gitu, terus yang agak-agak ada chorusnya, ada juga sedikit echo-nya segala macam gitu. Biasanya dia, sayangnya saya tidak menggunakan gitar elektrik di sini karena tidak ada. Kebetulan adanya gitar klasik nggak apa-apa. Tapi kira-kira tekniknya banyak yang menggunakan seperti ini. Jadi kalau misalkan saya ambil tangan nada dari tangan nada pentatonik atau blues dari A ya. Nah, seperti ini bentuk pertama gitu ya. Kalau misalkan kita geser sini juga sama saja sebetulnya. Seperti itu. Jadi yang banyak digunakan oleh pemain-pemain untuk berimprovisasi untuk mempercantik lagu itu sebetulnya hanya membolak-balikan seperti orang ngomong aja gitu sebetulnya. Jadi misalkan kalau kita gitu. Jadi kira-kira nah yang seperti ini tuh kalimat-kalimat yang patah-patah yang sedikit-sedikit begitu ya, tapi sangat bermakna, itu banyak sekali digunakan oleh pemain-pemain gitar profesional maupun yang belum profesional gitu untuk mempercantik lagu. Jadi kadang-kadang kalau dia main, kan kalau improvisasi kan ada yang panjang begitu seperti orang ngomong pidato begitu, ada juga yang dia tipis-tipis tapi ngena gitu ya. Jadi seperti yang kalau video sebelumnya kan yang seperti ini. Nah, ada juga yang misalkan temponya segini.
selipan-selipan, sisipan-sisipan semacam itu penting juga digunakan. Tidak usah panjang-panjang ya, jadi hanya mungkin sekitar 3 sampai 5 not gitu, tapi bermakna gitu. Nah, biasanya teknik yang banyak digunakan itu ya seperti hammer ya. Hammer itu yang seperti ini. Jadi kita petik dulu. Nah, kita petik yang not sebelumnya, depannya. Nah, gitu. Ada juga yang lawannya hammer itu yang di pull off namanya. Jadi dipetik dulu sininya, baru ditarik. Nah, itu lawan, jadi hammer sama pull. Biasanya juga ada yang nyebut itu slur gitu ya. Gabungan jadi. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau di improvisasi, di fill in untuk yang neo soul atau fusion semacamnya itu ya nggak sedramatis seperti di rock gitu ya. Dia hanya tipis-tipis tapi sering digunakan. Misalkan kayak gini. Nah, jadi yang apa namanya? Slide, tapi yang slide tanggung gitu ya kalau bahasa saya. Jadi dia nyebrang dikit tapi balik lagi, tapi harus cepet, karena kalau enggak itu dia feel-nya nggak dapat. Misalkan ini biasanya digunakan untuk mengantisipasi kalau misalkan kita nggak vibra ya pakainya seperti itu gitu ya. Jadi pilihan sebetulnya. Jadi misalkan kalau kita main dengan vibra seperti ini, nah misalkan begitu. Tapi kalau misalkan kita mau pakai yang sliding, nah jadi tetap dia ada estetiknya tapi beda nuansanya gitu ya. Tinggal biasanya kalau misalkan yang itu kan di rock biasanya, walaupun di blues, di jazz juga ya kadang-kadang digunakan juga sedikit-sedikit gitu. Tapi kebanyakan sih ya kalau yang di musik-musik yang soft, lebih soft kayak jazz gitu kan dia pakainya yang slide begini. Nah gitu. Dan bentuknya banyak juga, ada juga yang misalkan ada yang digabungkan begitu, misalkan ada juga yang jadi ada yang, nah ini yang paling umum ya, yang di rock juga banyak dipraktikkan. Nah jadi ini udah sedikit ini tapi udah menggabungkan banyak teknik. Ada pull, ada hammer, tarik begitu. Nah terus kita mau ke not ini tapi bukan begitu, tapi ditarik. Jadi supaya ada dramatis. Nah teman-teman, kalau yang jari ininya belum kuat, memang ini harus banyak dilatih gitu. Pasti nggak akan selancar seperti yang saya contohkan ya. Pasti kalau masih awal-awal itu pasti masih kaku-kaku gitu. Nggak apa-apa. Jadi untuk melatih ini tuh harus sering. Ya gitu. Karena ini penting teman-teman, terutama kalau kita pengen main lick ya, yang ala-ala blues, ala-ala rock yang estetik seperti itu bunyinya kedengeran. Itu memang biasanya berlangsung sangat cepat, dan kalau misalkan temponya dikurangin itu jadi mengurangi estetisnya gitu ya, jadi kurang mengena lah gitu, yang harusnya dia jadi indah ngena banget jadi kurang gitu kedengarannya. Nah, makanya penting penguatan teknik di awal ini kita tekankan ya kayak teknik-teknik yang sederhana kayak tadi, misalkan kalau kita pengen bikin kayak bumbu-bumbu untuk lagu kita. Nah seperti itu, memang teknik dasarnya harus dikuasai dulu, kayak misalkan pull off, hammer seperti tadi saya jelaskan. Kalau pull kan kalau pull itu ditarik, kalau hammer itu kan dipukul ya. Biasanya kalau digabung. Karena pakai gitar klasik jadi memang kurang maksimal suaranya. Kalau pakai gitar listrik pasti bakal lebih kedengeran ya si hammer sama itu. Tergantung memang power tangannya juga sih.
Nah, balik lagi ke masalah estetis untuk improvisasi. Jadi kita memang perlu ya mempelajari teknik-teknik kayak vibra kayak tadi itu. Cuman kalau video kalian saya lebih menekankan ke yang slide-slide ya, yang glissando ya, yang meluncur begitu ya. Jadi kayak, nah, kalau berkaitan dengan struktur pembagian waktu saat latihan, penting ini juga saya bahas. Teman-teman perlu menyisihkan, misalkan punya waktu sejam, 10 menit itu waktunya begini, misalkan sesuai dengan metronom ya, misalkan metronomnya seperti ini. Nah, seperti itu supaya untuk memperlancar si kelincahan jari ini. Terus sediakan waktu juga untuk seperti yang udah saya ulas sedikit di mengenai vibra dan lain-lain, hammer, pull off tadi itu. Sediakan waktu juga 5 menit atau 10 menit khusus untuk latihan itu. Jangan latihan yang lain. Nah, baru terakhir nanti kalau tangan sudah ngerasa lentur, baru kita coba untuk ya tadi dibantu dengan setiap hari mendengarkan banyak referensi musik, lagu ya, dengan lick-licknya. Yang paling gampang cari deh misalkan lagu apa yang paling teman-teman sukai, isian-isian melodinya, licknya, satu aja, jangan banyak-banyak, satu, tapi pelajari, ulik bener gitu, sama persis. Nanti diterapkan dicoba di gitar gitu ya. Oh, tadi yang saya ulik, yang saya dengar, kita transkrip ke gitar, misalkan kayak tadi gimana ya, misalkan ada bagian part seperti itu di dalam musiknya, ditiru sama persis gitu ya, sebisa kita. Nah, misalkan yang kayak gitu-gitu itu tiru, dan ini harus dilatih terus-terus supaya lancar. Jadi seperti kalau kita akan memasukkan ini dalam saat kita bermain musik, itu tuh kayak tangan kita tuh udah jalan sendiri gitu, udah otomatis saja. Nah, untuk bisa bikin si tangan kita ini otomatis, perlu ada latihan yang berulang-ulang dulu di belakangnya ya. Jadi nggak otomatis kayak tadi jalan seperti itu, enggak. Nah, itu tadi saya bilang perlu sedikit kerja keras di situ. Nah, balik lagi ke masalah teknik-teknik slide yang kita akan tekankan dalam video ini. Nah, penting ya setelah nanti teman-teman sudah latihan terstruktur seperti tadi saya bilang. Nah, kalau sudah banyak denger, coba-coba misalkan ya saatnya kita lagi main gitar ya mungkin iseng-iseng kita cari-cari patternnya seperti ya gitu. Jadi pakai coba-coba aja seperti itu. Kira-kira enaknya gimana gitu ya. Nah, nanti otomatis teman-teman kan jadi punya banyak referensi, pengalaman si jari-jari kita juga. Oh, pernah nyoba yang posisi di sini, pernah nyoba di posisi sini, pernah di sini. Jadi makin kaya lah gitu lah pengalaman si jari-jari kita itu. Nah, sebetulnya kalau itu sudah dipenuhi dan setiap hari dilatih, udah itu kayaknya udah kesananya udah enak aja gitu. Terus kayak misalkan isian-isian yang banyak saya pakai kalau saya ngisi-ngisi di gitar, kalau saya ngiringin band segala macam itu yang model-model begini. Misalkan nah, yang kayak gitu pasti teman-teman juga sering denger lah, lick-lick kayak gitu di berbagai jenis musik pasti ada, pasti dipakai. Ini lambatnya seperti ini. Di slide, ditarik lagi. Nah, memang banyak kerja kerasnya sih untuk bikin lick itu jadi enak ya. Jadi banyak kerja tangan lah gitu, tangan kiri terutama. Ini ditarik begitu. Nah, gitu. Nah, ditarik lagi gitu ya. Jadi nah, dan ini kalau misalkan dilakukan dengan tidak ragu-ragu, pasti penempatannya pas, jadinya enak misalkan.
Jadi penting ya untuk mempelajari lick-lick yang kalau bahasa saya yang estetik-estetik kayak tadi, dan itu memang untuk bikin jadi nggak ragu-ragu, jadi kayak ngalir begitu aja. Memang latihannya juga cukup cukup harus makan waktu sebelumnya ya, jadi nggak bisa langsung begitu ya. Nah seperti itu bisa. Nah seperti itu, jadi banyak tarikan-tarikan ke sana ke sini gitu ya. Jadi kalau saya menggunakan yang lain lagi, ada yang seperti ini. Ada yang begitu. Jadi mau balik ke sini aja kadang-kadang ditarik dulu untuk menghasilkan itu tadi yang estetis, yang dramatis ya. Jadi kadang-kadang sebetulnya notnya itu biasa, cuman didramatisir dengan ya teknik-teknik tadi yang di slide, ada bending-bending, ada vibranya sedikit gitu. Sebetulnya notnya biasa, misalkan kayak tadi yang sebetulnya kan notnya begini. Nah, kalau seperti itu kan kerasa garing kan ya, jadi biasa gitu. Tapi kalau misalkan ada dramatisir yang kayak tadi ditarik gitu kan jadinya jadi ngeblus banget, jadi kayak eh, ya keren gitu ya. Bayangkan kalau cuman begini, nah kan nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya gitu. Tapi kalau dibanding dengan, nah jauh kan bedanya kan. Jadi kadang-kadang kita harus paham juga sebagai pemain musik untuk mempercantik lagu tuh kadang-kadang teknik-teknik yang seperti itu tuh dibutuhkan. Misalkan kita nggak bisa nih main speed ya kayak dewa-dewa gitar kayak Yngwie Malmsteen, kayak Paul Gilbert, kayak John Petrucci misalkan yang tekniknya tinggi gitu. Sebetulnya dengan menguasai teknik-teknik standar seperti itu pun juga udah jadi sebetulnya, asal bener kita seriusin gitu ya. Misalkan kita bisanya cuma main pentatonic blues doang, nggak masalah, tapi itu dimaksimalin dia. Misalkan kita cuma bisa sanggupnya begitu ya, ya dimaksimalin di bagian situ supaya enak gitu. Kayak saya pun juga sebetulnya untuk bermain yang teknik-teknik tinggi seperti yang dulu pernah menguasai teknik-teknik yang seperti itu, yang main speed gitu. Cuman karena waktu udah banyak bekerja sekarang, jadi memang udah banyak menurun kemampuannya. Tapi ketika megang gitar tuh tetap tetap bisa berlatih hal-hal yang kayak tadi gitu. Jadi minimal ketika kita ada satu kesempatan kita harus main musik, ya kita bisa menyesuaikan dengan ngenakin lagunya seperti itu. Kadang-kadang saya juga diajakin temen untuk ngamen di cafe ya, kadang-kadang sesekali gitu. Nah, tanpa kita harus mempelajari lagu itu secara apa namanya bekerja keras, kita udah bisa teknik-teknik standar kayak tadi yang saya mainkan itu udah aman sebetulnya untuk main-main di cafe gitu ya. Jadi kayak misalkan kita main lagu, kadang-kadang ya hal-hal sederhana itu aja kalau kita bisa menggunakannya pas gitu ya, enak gitu. Jadi lagu tuh nggak harus yang main speed running terus, enggak gitu. Yang penting kita bisa bisa menguasai pentatonik dasar ini dengan bumbu-bumbu tadi, teknik-teknik slide, ada teknik-teknik vibrasi, vibrato gitu ya, teknik-teknik untuk mempercantik itu kadang-kadang lagunya jadi enak gitu.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah untuk bikin sebuah musik itu ada banyak cara. Untuk bisa bikin sebuah musik atau lagu jadi enak itu ada banyak cara. Dan cara-cara itu bisa ditempuh dengan teknik-teknik yang seperti tadi saya gunakan gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang main gitar, dia mainnya kayaknya cuma gitu-gitu doang gitu. Tapi kok enak ya gitu. Nah itu tadi kuncinya adalah dia memperhatikan teknik-teknik yang kecil-kecil tadi gitu. Misalkan kadang ada orang yang main musiknya cuman gitu doang, sederhana tapi kok kedengerannya enak gitu ya. Misalkan nah ini kan ada dari sedikit lick ini aja, ini ada beberapa teknik kan. Seperti saya bilang kan tadi ada double note yang kita pakai kan. Dua, ada senar yang ini saya gunakan ya kan. Terus ada teknik pull, ada hammer. Terus di slide juga. Nah, itu udah berapa? Dari lick yang secuil itu aja itu udah menyisipkan banyak teknik gitu. Nah, terakhir dikasih vibra gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Pada video kali ini sebetulnya melengkapi video sebelumnya. Intinya adalah penekanan kepada hal-hal kecil untuk bisa membuat si lagu improvisasi kita itu menjadi lebih estetik gitu ya. Jadi teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya video ini dan juga mungkin kurang sistematis penjelasannya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap maksud saya dan minimal ada yang bisa diterapkan untuk teman-teman latihan di rumah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi dan saya dapat inspirasi baru apa yang mau saya share, saya langsung bikin video lagi. Itu saja mungkin teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.